Oke, kita mulai aja ya. Jadi selamat malam, teman-teman semua. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai hormon, khususnya hormon-hormon yang punya struktur inti steroid. Untuk kelas K dan kelas B, yang hari Selasa kelas B ya? Kelas B atau kelas C ya? Kelas B kalau nggak salah. Jadi yang hari Selasa dengan yang hari ini, kelas K ini, kemarin kan kita vitamin belum selesai ya. Vitamin yang larut air kan belum dibahas. Sementara untuk kelas yang Senin itu sudah selesai dibahas. Nah, ini saya langsung loncat ke materi baru. Nanti untuk kelanjutan yang vitamin larut air, saya berikan dalam bentuk rekaman saja ya. Jadi supaya bareng-bareng gitu. Karena nanti kan ke depannya kita akan terus bareng 3 kelas ini. Nah, karena kebetulan yang kelas Senin tuh sudah lebih cepat, sudah selesai satu materi, nanti untuk yang 2 kelas lainnya, yaitu kelas B dan kelas K, susulannya nanti dalam bentuk rekaman. Karena tinggal sedikit juga kan yang vitamin larut air itu. Nah itu jadi kita akan mulai masuk ke pembahasan baru, yaitu hormon steroid. Sebelumnya saya minta tolong beberapa orang ya untuk bantu menjadi co-host. Jadi ketika saya menyampaikan materi, nggak terganggu dengan yang terlambat-terlambat masuk. Jadi tolong bantu nanti untuk izinkan teman-teman yang terlambat ini untuk masuk. Saya acak aja ya. Ini ada Lutfi. Lutfi tolong nanti bantu untuk masukkan teman-teman. Sama ada Julestari Putri. Satu lagi Aisyah Zahra. Nah, 3 orang ini saya jadikan co-host. Tolong bantu teman-teman yang lain untuk masuk. Baik, Bu. Oke, saya izin nonaktifkan video karena tadi kok kayaknya nggak stabil kalau saya sambil share screen. Oke, jadi hormon steroid ya. Salah satu golongan obat yang sebenarnya menurut saya cukup spesial hormon ini. Tidak hanya hormon steroid tapi hormon secara keseluruhan karena dia sangat mempengaruhi fisiologis tubuh gitu. Ya, obat yang lain pun juga seperti itu ya. Cuman untuk hormon ini eh punya fungsi yang spesial gitu untuk mengatur fungsi fisiologis organ tubuh manusia. Nah, untuk yang jadi co-host juga tolong kalau ada yang suaranya bocor, tolong di-mute ya. Nah, saya kembali ke materi. Jadi hormon ini pengertiannya adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dengan fungsi untuk mengatur fungsi fisiologis organ dalam tubuh kita. Mungkin yang mudah ya untuk dibayangkan, karena ini kebetulan juga kebanyakan perempuan, ketika setiap bulan kita punya fase khusus ya untuk perempuan, itu bagaimana spesialnya efek dari fase itu yang dipengaruhi oleh hormon. Jadi ada beberapa hormon yang terus berputar siklusnya setiap bulan di perempuan itu. Setiap hormon-hormon tertentu itu punya efek atau fungsi yang berbeda pula dalam tubuh kita. Nah, hormon ini umumnya berstruktur yang sangat kompleks hingga sukar untuk diisolasi ataupun disintesis. Berbeda seperti vitamin kemarin ya, vitamin itu sebenarnya strukturnya lumayan cukup simpel dibandingkan dengan hormon, sehingga setiap bentuk vitamin itu mudah untuk disintesis gitu. Nah, tapi kalau hormon ini strukturnya lebih kompleks lagi, walaupun juga sekarang banyak bentuk sintesisnya dari hormon. Nah, atas dasar strukturnya dibedakan menjadi 2, yaitu hormon steroid dan hormon non-steroid. Perbedaannya pada struktur intinya. Kalau hormon steroid, jelas dia punya inti steroid di dalam strukturnya. Kalau di luar daripada itu, masuknya golongan hormon non-steroid. Nah, malam ini kita akan membahas satu persatu. Pertama mengenai penamaan dan penomoran dari hormon steroid, kemudian modifikasi strukturnya, dan klasifikasinya.
Nah, ini adalah struktur dasar dari hormon steroid. Eh, Seperti vitamin yang minggu lalu ya. Jadi ada ya vitamin yang memang punya struktur inti steroid. Di situ ada 3 sikloheksan, dan 1 siklopentana. Jadi ada 4 cincin di dalam struktur dasar dari hormon steroid. A, B, C, dan D. A, B, C itu adalah sikloheksana dan D itu siklopentana. Untuk konfigurasi ada 2 macam, ada alfa dan beta. Untuk yang alfa digambarkan dengan garis putus-putus yang bawah, sementara untuk yang konfigurasi betanya digambarkan dengan garis tebal. Ini jika seandainya dari struktur inti itu mengikat substituen atau gugus lain. Kemudian dasar penamaan dari hormon steroid ini didasarkan atas senyawa asalnya. Jadi macam-macam ya. Eh, di tampilan kalian yang bawah itu strukturnya berantakan nggak ya? Jadi ada 4 struktur nih. Yang atas itu aldosteron dan testosteron itu gambarnya normal, garisnya normal. Sementara yang bawah itu 2 seperti ada arsiran tebal, ya nggak? Iya, Bu. Iya, Oh, ini berarti rusak nih filenya. Aslinya nggak seperti ini. Coba saya stop dulu ya. Ketua kelas, ada yang bisa ini nggak ya? Tadi kan sudah saya kasih file tuh PPT. Ada yang bisa bantu share screen nggak? Nah, ini kita lanjutkan lagi. Dasar penamaannya, ini berdasarkan, kalau yang pertama ini berdasarkan nama umumnya atau dari senyawa asalnya. Jadi bukan berdasarkan ikatan pada cincin nomor berapa gitu ya. Nah, ini berdasarkan nama umumnya, seperti yang paling kiri itu ada aldosteron, kemudian menjadi testosteron, lalu ada pregnan yang bisa berubah menjadi kortison, tergantung terikat atau mengikat substituen tertentu. Next. Lalu ada estran yang ketika mengikat OH itu bisa menjadi estradiol. Nah, di dalam hormon steroid ini dia memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang menghubungkan 2 atom C yang berurutan. Itu ditunjukkan dengan nomor atom yang lebih rendah. Jadi ketika misalkan seperti estradiol ini ya, ada ikatan rangkap di sana, adanya ikatan rangkap itu maka menunjukkan nomor atom yang lebih rendah. Jadi C1, C2 seperti itu. Misalkan seperti 5 androsten di situ ada ikatan rangkap C pada nomor 5 dan C6. Kemudian jika tidak berurutan, jadi kalau ikatan rangkapnya tidak berurutan, maka disebutkan kedua nomor atomnya. Jadi bisa 8, 14 androsten, ikatan rangkap terdapat pada C8 dan C14. Pada umumnya untuk posisi C nomor 10 dan C nomor 13 memiliki substitusi terhadap gugus metil. Sedangkan pada C nomor 17 ada substitusi dengan maksimum 2 atom C dengan atom O. Ini dasar apa namanya ya? Substituen dasar yang biasanya terdapat pada struktur dari hormon. Jadi pada posisi C10 dan C13 itu ada gugus metil. Lalu pada C nomor 17 dia punya substitusi dengan atom C dan atom O gitu ya, maksimum 2 atom. Next. Lalu modifikasi strukturnya. Jadi kalau yang struktur steroid tadi itu kan struktur inti. Nah, untuk berbagai macam jenis hormon yang banyak itu tentu tidak sama strukturnya ya. Jadi intinya dia punya steroid, tetapi dari steroid itu terikat berbagai macam substituen. Ini dinamakan modifikasi struktur. Hal ini digunakan untuk merubah sifat farmakokinetik dari senyawa steroid.
Farmakokinetik kita tahu ya farmakokinetik, jadi bisa dibuat, lebih larut dalam lemak atau lebih mudah larut dalam air sehingga misalkan dengan membuat senyawa ester pada gugus hidroksil. Jadi maksudnya modifikasi struktur ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi sifat dari senyawa tersebut. Bisa kita buat dia larut dalam lemak ataupun larut dalam air. Kalau kita ingin buat larut dalam air, kita bisa memodifikasinya menjadi senyawa ester dengan cara menambahkan gugus hidroksil di situ. Nah, untuk senyawa, untuk turunan senyawa atau derivat yang larut dalam lemak untuk memperlambat pelepasan obat serta memperbaiki penyerapan pada kulit. Jadi maksudnya adalah senyawa-senyawa hormon ini, turunan-turunan hormon ini yang biasanya dibuat lebih mudah larut dalam lemak, itu tujuannya untuk memperlambat pelepasan dari obat tersebut dalam tubuh atau juga untuk membantu dalam penyerapan kulit. Seperti yang minggu lalu pernah disampaikan ya, kulit itu kan punya membran yang memang lapisan membran tersebut dominannya itu adalah lemak. Jadi kalau ingin membuat suatu senyawa atau persediaan tertentu yang lebih mudah terserap pada kulit, nah berarti kita harus membuatnya atau memodifikasi strukturnya menjadi bentuk yang lebih mudah larut dalam lebih mudah larut dalam lemak. Nah, sementara untuk derivat atau turunan senyawa yang larut dalam air biasanya digunakan untuk sediaan injeksi. Jadi yang langsung ke pembuluh darah. Jadi sifatnya lebih mudah larut dalam air karena darah itu kan kelarutannya mudah larut dalam air. Di situ dicontohkan ada testosteron. Testosteron struktur kimianya seperti itu. Dirubah atau dimodifikasi strukturnya, dibuat dalam bentuk ester untuk meningkatkan kelarutan dalam air. Salah tulis ya. Ester itu untuk meningkatkan kelarutan dalam air. Sementara yang bawah prednison dirubah menjadi prednison natrium suksinat. Jadi bentuk garamnya itu juga tujuannya untuk lebih memudahkan larut senyawa tersebut di dalam air. Jadi bisa dibuat bentuk ester, bisa juga dibuat dalam bentuk garamnya. Kalau garam itu kan mudah larut ya dalam air. Oke, next. Lalu untuk klasifikasi, hormon steroid terbagi menjadi diklasifikasikan secara umum ya, dibagi menjadi dua, ada hormon kortikosteroid, lalu ada hormon kelamin atau seksogen. Hormon kortikosteroid terbagi lagi menjadi dua. Pertama adrenokortikal, yang kedua adalah adrenokortikoid. Saya ulangi, hormon steroid terbagi menjadi dua. Ada hormon kortikosteroid, yang kedua adalah hormon kelamin. Kortikosteroid terbagi lagi jadi dua, adrenokortikal dan adrenokortikoid. Hormon kortikosteroid dihasilkan oleh bagian korteks kelenjar pada anak ginjal, terutama aldosteron dan hidrokortison. Namun sekarang banyak dibuat bentuk sintesisnya ya, atau semisintesis. Sesuai fungsi utamanya dibagi menjadi dua golongan. Pertama adalah glukokortikoid, lalu mineralokortikoid. Glukokortikoid ini berfungsi mengendalikan produksi glukogen dari protein. Contohnya adalah hormon kortison. Lalu mineralokortikoid ini berfungsi untuk mengendalikan pengeluaran natrium, kalium, air oleh ginjal. Misalkan yaitu hormon aldosteron. Next. Atas dasar sifat retensinya terhadap garam dikelompokkan menjadi tiga. Ada mineralokortikoid yang memiliki retensi garam tinggi, lalu ada glukokortikoid dengan retensi garam yang sedang, lalu ada glukokortikoid juga tapi retensi garam yang lebih rendah. Contohnya hormon obat dexamethasone, triamcinolone, dan betamethasone ya. Kemudian penggunaan dalam terapi untuk terutama sifat glukokortikoidnya termasuk untuk digunakan pada sediaan antiinflamasi dan anti alergi. Namun penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gejala hipertensi, edema, dan moon face. Reaksi alergi itu ya moon face yang bengkak di wajah, itu jika penggunaan jangka panjang atau berlebihan. Untuk mineralokortikoid biasanya digunakan untuk penyakit Addison, bisa juga untuk hipoglikemia, hipotensi, atau berat
dan juga untuk berat badan yang kurang. Oke, ini yang terpenting yaitu hubungan struktur dan aktivitas. Next. Untuk kaitan atau hubungan antara struktur dari hormon dengan aktivitas dalam tubuh, hal pertama atau poin penting pertama adalah jika dilakukan substitusi atau penambahan substituen dapat meningkatkan atau menaikkan aktivitas antiinflamasi dari glukokortikoid. Jadi ada beberapa jenis substituen yang ketika ditambahkan itu bisa meningkatkan aktivitas antiinflamasi dari hormon golongan glukokortikoid, yaitu ini ya, antara 1 dehidro, jadi penambahan atom H pada posisi nomor 1, ada juga penambahan F atau fluoro pada posisi nomor 6. Lalu yang kedua, poin kedua, substitusi yang dapat menurunkan aktivitas mineralokortikoid. Itu ketika ada hidroksi di posisi nomor 16, dan juga ada gugus metil di posisi nomor 16, dan juga gugus keton di posisi nomor 17. Lalu juga ada substitusi yang dapat menaikkan sifat glukokortikoid dan juga mineralokortikoid. Jadi dua-duanya dapat dinaikkan aktivitasnya, yaitu penambahan fluor pada posisi nomor 9, klor pada posisi nomor 9, dan juga gugus metil pada posisi nomor 2. Jadi ini berdasarkan percobaan, yang pasti percobaan-percobaan atau penelitian di laboratorium, ketika ditambahkan substituen tertentu itu ada efeknya. Ada yang menaikkan aktivitas antiinflamasi dari glukokortikoid, ada yang menurunkan aktivitas dari mineralokortikoid, dan ada yang menaikkan aktivitas atau sifat dari kedua jenis hormon tersebut. Jadi macam-macam substituen berbeda efeknya. Ini bisa sambil dicatat ya atau dihafalkan nantinya. Nah, produk-produk yang penting atau sediaan-sediaan yang penting dari hormon-hormon ini, dari glukokortikoid dan juga dari mineralokortikoid. Untuk mineralokortikoid yang retensi garam tinggi itu contohnya ada DOCA, desoksikortisteron asetat, ada fludrokortison, dan ada aldosteron. Strukturnya next ada di halaman selanjutnya. Nah, ini untuk yang DOCA yang sebelah kiri atas. Di situ kelihatan ada gugus metil juga di sana, ada ester, dan ada ester di sana. Kemungkinan ini sifatnya lebih mudah larut dalam air. Dibuat senyawa ester, kemudian secara sintetik, dibuat dalam bentuk tablet, ada juga yang injeksi dalam minyak. Berarti air dalam minyak ya. Itu menjadi bentuk pivalat di sana. Jadi awalnya itu adalah DOCA, kemudian dibuat senyawa esternya menjadi bentuk pivalat. Lalu yang di bawah itu ada fludrokortison. Ini juga bentuk senyawa ester. Sediaannya umumnya dalam bentuk tablet. Kemudian ada aldosteron. Aldosteron ini termasuk mineralokortikoid alami. Dia memiliki gugus aldehid di sana, di kanan atas ada gugus aldehid di sana, sifatnya reduktor dan dia dapat mereduksi Ag, amoniakal. Next. Untuk glukokortikoid retensi garam sedang, contohnya ada kortison, jadi hidrokortison atau kortisol gitu ya, yang mungkin banyak dihafal teman-teman semua, hidrokortison. Untuk kortison ini dibuat selain bentuk alaminya, ada juga bentuk sintesisnya atau semisintesis, dibuat dari progesteron, dari ergosterol, dan sapogenin. Pada posisi nomor 11, jadi gugus 11 keto, tidak membentuk oksim dengan hidroksilamin dan tidak membentuk fenilhidrazon dengan fenilhidrazin. Pada posisi gugus nomor 17, hidroksinya kurang reaktif, jadi OH-nya itu tidak punya aktivitas yang mendukung, ada tapi tidak terlalu berfungsi gitu ya. Posisi nomor 17 ada OH di situ, tetapi gugus 21 hidroksi, jadi ketika OH-nya itu dipindahkan di posisi nomor 21, dia segera akan membentuk ester dengan asam organik menjadi bentuk kortison asetat. Jadi saya ulangi, kalau ada gugus OH
Di posisi nomor 17 dari kortison, maka sifatnya menjadi kurang reaktif, tidak berpengaruh gitu ya. Tetapi ketika dipindahkan ke posisi nomor 21, dia akan cepat membentuk ester dengan senyawa organik, akan terikat gitu ya. Preparatnya yang tersedia itu tablet dan injeksi. Kemudian hidrokortison atau kortisol, ini adalah hormon utama yang dikeluarkan oleh korteks adrenal atau dibuat dengan mereduksi kortison asetat setelah 3 keto dan 20 keto dilindungi dengan phenylhydrazone. Di dalam tubuh, kortison tadi dapat diubah menjadi hidrokortison atau sebaliknya. Jadi dia bisa berubah bolak-balik reaksinya hidrokortison dengan kortison ketika di metabolisme dalam tubuh manusia. Dikenal bentuknya ada dalam bentuk ester asetat, valerat, natrium suksinat. Jadi dibuatnya dalam bentuk ester dan juga bentuk garamnya. Ester asetat dan valerat itu bentuk ester dari hidrokortison. Nah, natrium suksinat itu adalah bentuk garam dari hidrokortison. Yang dua-duanya ini berfungsi untuk meningkatkan kelarutan dalam air. Lalu preparatnya atau sediaan yang ada di pasaran itu adalah tablet dan juga salep. Next. Lalu ada prednison, di situ strukturnya seperti yang ada di layar kanan atas, merupakan satu dehidroanalog dari hidrokortison. Jadi strukturnya hidrokortison, tetapi kita kurangi satu atom H menjadi prednisolon gitu ya. Yang sebenarnya juga berarti bisa dibuat secara sintesis dari hidrokortison. Jadi kalau kita mau buat prednisolon dalam bentuk sintesis, kita bisa modifikasi dari senyawa hidrokortison tadi. Ini dibuat secara mikrobiologi dari hidrokortison dengan menghilangkan satu atom hanya. Dalam perdagangan dikenal beberapa bentuk esternya. Ada ester asetat, suksinat, garam natrium fosfat untuk injeksi. Jadi biasanya bentuknya injeksi. Preparatnya tablet, salep, dan juga injeksi. Jadi yang bentuk natrium fosfat itu biasanya digunakan untuk injeksi. Lalu selain prednisolon ada juga prednison. Ini adalah satu dehidro dari analog kortison. Jadi dari kortison yang kehilangan satu atom hanya lagi. Nah, contohnya preparatnya dalam pasaran dalam bentuk tablet. Oke, coba dilihat itu antara prednisolon dengan prednison. Dicermati baik-baik. Bedanya di mana dari strukturnya? Gugus OH yang Gugus OH, ya. Gugus OH yang garis tebal ya. Gugus OH yang garis tebal. Kalau prednisolon dia OH hidroksil. Kalau prednison dia ini dehidro, kehilangan satu atom H. Gitu. Jadi bedanya di sana. Perbedaan satu atom saja ternyata menghasilkan aktivitas yang berbeda. Next, halaman selanjutnya. Lalu ini golongan glukokortikoid dengan retensi garam rendah. Pertama ada metilprednisolon. Ini memiliki gugus metil pada posisi C nomor 6, yang dengan adanya gugus tersebut dapat menaikkan sifat dari glukokortikoid. Kita cari metil ya, posisi nomor 6 yang di bawah, yang putus-putus ikatannya itu berfungsi untuk meningkatkan aktivitas dari glukokortikoid. Dalam perdagangan dikenal bentuk garam natrium ester suksinat. Memang kebanyakan dibuatnya itu dalam bentuk garam ya. Kalau perhatikan tadi dari awal, biasanya preparatnya atau sediaannya itu dalam bentuk garam. Memang karena bentuk garam dari senyawa hormon ini lebih stabil ketika dibentuk atau dibuat dalam formulasi sediaan gitu. Kalau misalkan kita dapati satu senyawa atau bahan aktif yang sifatnya itu kurang stabil ketika dikombinasikan dengan dalam bentuk formula utuh gitu ya. Nah, biasanya itu dimodifikasi dalam bentuk garam.
Itu makanya kenapa tadi dari awal sediaan-sediaannya itu bentuknya garamnya gitu ya, natrium ester, suksinat, natrium macam-macam gitu. Itu karena memang supaya lebih stabil aja ketika diformulasi. Lalu ada triamsinolon. Triamsinolon ini punya ikatan dengan zat F pada posisi nomor 9 dan juga ada gugus hidroksi pada posisi nomor 16. Gugus hidroksi ini dapat menghilangkan sifat retensi garam yang tidak diinginkan, meskipun diikuti dengan penurunan sifat antiinflamasi. Sifat antiinflamasi dapat ditingkatkan dengan pembentukan senyawa ketol, misalkan triamcinolol asetonat yang biasanya digunakan dalam bentuk topikal. Jadi di gugus D, gugus yang ujung sebelah kanan, bagian siklopentana itu diganti dengan senyawa ketol ya. Di situ ada asetonat yang bentuk strukturnya seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk topikal. Next. Selanjutnya ada fluosinolon. Di sini juga sama-sama punya F, fluoro di posisi nomor 6. Jadi penambahan F di posisi C nomor 6 ini bisa menimbulkan aktivitas antiinflamasi ya. Kemudian ada beta-metason di sini. Sama juga di nomor 9 ada F-nya. Sifat antiinflamasi atau aktivitas antiinflamasi ini kan berkaitan dengan aktivitas glukokortikoid. Jadi kalau misalkan kita tujuannya itu fokus untuk pengobatan inflam, maka bisa cari obat-obat yang memang glukokortikoid tadi gitu ya, golongan-golongan glukokortikoid. Nah, pasti kalau dilihat itu ada tambahan atom F di posisi nomor 6 dan nomor 9 gitu biasanya. Jadi antara nomor 6 atau nomor 9 atau dua-duanya. Adanya gugus metil pada posisi nomor 16 dapat menetralkan sifat retensi garam. Sama seperti yang atas ya, yang sebelumnya tadi di halaman sebelumnya. Jadi kalau kita tambahkan gugus metil di nomor 16, antiinflamasinya mungkin akan turun, tapi begitu pula dengan retensi garamnya. Nah, di pasaran itu dalam bentuk ester valerat, ada asetat, benzoat, dan natrium fosfat. Jadi lagi-lagi dalam bentuk ester atau bentuk garamnya. Next, setelah betametason ada dexamethasone. Dexamethasone ini adalah betamethasone yang ketambahan gugus metil. Jadi modifikasi dari betamethasone. Di pasaran juga terdapat dalam bentuk ester asetat dan natrium fosfat. Dexamethasone. Kalau mungkin di sini banyak yang kerja di apotik ya. Penggunaan dexamethasone masih rame ya. Dulu tuh jadi semacam obat dewa gitu ya. Jadi ya itu tadi karena aktivitasnya gitu banyak kadang diresepkan untuk yang tidak sesuai dengan indikasinya gitu si dexamethasone ini. Nah, strukturnya seperti yang bisa kalian lihat di layar. Jadi ada F di sana di posisi nomor 6. Lalu ada OH juga, kemudian ada tambahan gugus metil juga di situ. Ada aldehid juga gitu ya, CH2OH, lalu ada ester, ada CO. Oke, seperti itu struktur dari dexamethasone. Next. Nah, tadi golongan yang pertama yaitu hormon kortikosteroid. Nah, ini kita masuk ke kelompok yang kedua yaitu hormon kelamin atau seksogenal tadi ya. Hormon kelamin ini juga sebenarnya adalah turunan dari steroid. Molekulnya sifatnya planar dan tidak lentur, jadi lebih rigid gitu ya, lebih sulit untuk berubah posisi. Kerangka dasarnya adalah siklopentana perhidrofenantren yang punya sifat kaku atau rigid. Jadi tidak selentur dari hormon kortikosteroid tadi yang sebelumnya. Ada 3 aspek stereokimia dari hormon kelamin yang sangat penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi aktivitas. Kita ingat stereokimia adalah kemampuan atau pergerakan dari atom-atom dalam suatu molekul dalam ruang 3 dimensi. Nah, stereokimia dari hormon kelamin ini sangat mempengaruhi aktivitas dari hormon kelamin tersebut.
Satu, letak gugus pada cincin, aksial atau ekuatorial. Itu mempengaruhi aktivitasnya. Kedua, posisi gugus pada bidang. Apakah dia konfigurasi alfa atau beta, atau dalam bentuk isomer cis atau trans. Itu juga mempengaruhi aktivitasnya. Ketiga, konformasi cincin dari sikloheksana. Apakah berbentuk kursi atau perahu. Di pendahuluan kimia medisinal tuh sempat saya sebutkan ya, itu bentuk kursi perahu itu bisa membedakan atau bisa mempengaruhi dari energi potensial dari suatu molekul obat. Jadi semakin rendah energi potensialnya, maka berarti semakin stabil. Nah, konformasi cincin itu dari sikloheksana, dari hormon kelamin, itu mempengaruhi dari kestabilan atau aktivitas dari hormon tersebut. Saya ulangi, ada 3 hal yang mempengaruhi aktivitas dari hormon kelamin. Pertama, letak gugus pada cincinnya. Kedua, posisi gugus pada bidangnya. Ketiga adalah konformasi dari cincin sikloheksan. Jadi di sini ingat-ingat lagi tentang isomer-isomer ya. Nah, hormon kelamin terbagi jadi 4. Ada androgen, ada estrogen, ada progestin, dan obat-obat golongan kontrasepsi. Oke, next. Satu-satu coba kita bahas. Pertama adalah hormon androgen. Contoh dari hormon androgen adalah testosteron dan dihidrotestosteron. Ini dihasilkan oleh testis dan dalam jumlah yang lebih kecil dihasilkan juga oleh korteks adrenalis dan juga ovarium. Jadi sebenarnya sebagian kecil itu dihasilkan pula ada di dalam tubuh wanita gitu ya. Memang dominannya terdapat pada tubuh pria gitu karena memang dihasilkan oleh testis. Tetapi memang androgen ini juga dihasilkan di ovarium wanita gitu. Jadi tetap ada dalam tubuh wanita walaupun jumlahnya tidak sebanyak dari pria. Nah, pada laki-laki, hormon androgen mempunyai beberapa fungsi fisiologis, yaitu untuk mengontrol dan perkembangan dan pemeliharaan organ kelamin, mempengaruhi kemampuan penampilan seksual, pertumbuhan tulang rangka dan otot rangka, merangsang perkembangan masa pubertas. Biasanya digunakan untuk pengobatan, misalkan ketidakcukupan hormon pada laki-laki. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu pada beberapa lelaki itu punya hormon androgen ini yang rendah gitu ya atau yang kurang sehingga perlu tambahan atau suntikan hormon androgen. Kemudian juga pada kasus impotensi, osteoporosis, tumor payudara, anabolik steroid itu biasanya untuk meningkatkan pertumbuhan pada anak-anak, namun sering disalahgunakan untuk doping, biasanya untuk olahragawan. Nah, jadi untuk yang obat-obatan doping itu biasanya isinya adalah hormon androgen. Jadi supaya lebih apa ya? Mungkin otot rangkanya lebih besar gitu ya kalau untuk olahragawan dan lebih kerasa lebih kuat mungkin sehingga kuat untuk olahraga. Nah, itu penggunaan pada hormon androgen. Next. Berdasarkan aktivitas, hormon androgen dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Pertama adalah senyawa androgenik, yang kedua adalah senyawa anabolik. Androgenik contohnya ada testosteron, metiltestosteron, fluoximesteron, mesterolon, dan metandrostenolon. Banyak ya. Mungkin yang familiar itu testosteron ya. Testosteron contohnya untuk senyawa androgenik. Sementara senyawa anabolik contohnya ada oksimetolon, stanozolon, nandrolon, dan juga etilestrenol. Struktur umumnya seperti yang tampak di gambar itu dari testosteron diambilnya. Oke, next. Ini tadi kalau kita lihat di struktur yang sebelumnya itu kan ada R1, R2 ya di posisi kanan atas itu. Nah, kita bisa memodifikasi testosteron menjadi bentuk obat-obat hormon yang lain dengan mengganti R1 dan R2. Jadi kalau R1-nya kita tambahkan H, sementara R2-nya itu adalah OH, itu adalah bentuk dari testosteron. Kemudian kalau kita ingin buat epitestosteron, kita rubah tuh R1-nya menjadi OH dan R2-nya jadi H. Dan seterusnya sampai ke bawah, itu ada etiltestosteron,
Di posisi R1-nya ditambahkan etil, kemudian di R2-nya ditambahkan gugus hidroksil. Jadi modifikasinya terdapat pada dua gugus ya, R1 dan R2. Next. Hubungan struktur dan aktivitas dari hormon androgen ini. Pertama, pemasukan gugus 3 keto dan 3 alfa hidroksi dapat meningkatkan aktivitas dari androgenik. Jadi kalau ada gugus keton di posisi nomor 3 atau gugus OH hidroksi sama di posisi nomor 3 itu dapat meningkatkan aktivitas dari androgen. Lalu gugus nomor 17 hidroksi, jadi kalau ada OH di posisi nomor 17, penting dalam hubungannya dengan pengikatan reseptor. Jadi OH di posisi nomor 17 itu sangat berperan dalam fungsi farmakodinamiknya atau pengikatan dengan reseptor tubuh. Dan itu lebih aktif dibandingkan dengan 17 alfa. Jadi konfigurasi yang beta itu lebih aktif dibandingkan dengan konfigurasi yang alfa. 17 alfa metil testosteron itu lebih aktif dibandingkan 17 alfa etil testosteron. Jadi kalau gugus metil, penambahan metil di posisi 17 alfa itu ternyata lebih aktif dibandingkan penambahan etil di posisi yang sama. Kemudian substitusi atom halogen. Halogen itu FCl, BRI, jadi golongan halogen, itu dapat menurunkan aktivitas dari androgen, kecuali substitusi pada atom C nomor 4 dan 9. Contohnya ada di bawah, itu ada fluoximesteron, kemudian yang memiliki aktivitas androgenik 5-10 kali lebih besar daripada testosteron. Lalu ada turunan yang mirip dengan testosteron itu ada mesterolon. Saya masih susah juga gitu penyebutannya. Dan juga metandrostenolon. Untuk metandrostenolon ini punya aktivitas androgenik yang kurang lebih sama dengan testosteron. Oke, itu. Kemudian next. Hilangnya gugus metil atau CH3 pada C nomor 19 dapat meningkatkan aktivitas metabolik. Contohnya pada nandrolon yang bawah sebelah kiri itu ya, dan juga etilestrenol. Jadi di nomor 19-nya sudah tidak ada gugus metil seperti yang sebelum-sebelumnya ada. Kemudian adanya ikatan rangkap pada posisi atom C5 dan C10. Contohnya pada tibolon, jadi di nomor 5 dan 10 itu dia ada ikatan rangkap, akan memperlemah efek dari androgenik. Demikian pula terhadap efek estrogenik dan progestogenik. Jadi kalau ada ikatan rangkap di C5-10 seperti yang contohnya pada obat tibolon itu aktivitas androgen, estrogen, dan progesteronnya rendah atau lemah dibandingkan dengan senyawa-senyawa hormon lain yang tidak punya ikatan rangkap pada posisi C5 dan 10. Gitu. Next. Contoh senyawa androgenik itu ada metiltestosteron, tadi ya ada testosteron enantat, testosteron propionat, kemudian ada fluoximesteron atau nama lainnya ada halotestin, kemudian ada mesterolon, contoh sejenisnya adalah proviron, kemudian juga ada metandrostenolon. Contoh senyawa anabolik itu ada etilestrenol, kemudian nandrolon fenilpropionat, nandrolon dekanoat, dan juga stanozolol. Oke, next. Kalau tadi yang pertama adalah hormon androgen. Sekarang yang kedua adalah hormon estrogen. Kalau androgen tadi dominan diproduksi oleh laki-laki, sementara estrogen ini adalah hormon kelamin wanita. Walaupun juga ada di tubuh laki-laki juga gitu ya. Jadi kebalikannya androgen. Estrogen disebut juga hormon kelamin wanita, diproduksi oleh ovarium, plasenta, dan korteks adrenalis. Pada laki-laki diproduksi oleh testis dan juga korteks adrenalis. Hormon estrogen alami pada manusia itu contohnya ada estradiol, ada estron, dan ada estriol. Estradiol ini dikeluarkan oleh ovarium,
yang kemudian mengalami reaksi dehidrogenasi, kemudian berubah menjadi estron dan dilanjutkan dengan proses metabolit atau metabolisis menjadi estriol. Jadi dari awalnya estradiol itu bisa berubah menjadi bentuk estron, bisa juga berubah menjadi bentuk estriol. Dan itu semuanya alami ada dalam tubuh manusia. Penggunaan hormon estrogen pertama pada kasus ketidaknormalan sistem reproduksi wanita. Misalkan yang haidnya tidak teratur gitu ya, atau ingin program kehamilan gitu untuk pasangan yang sudah menikah. Nah, itu bisa menggunakan salah satunya dengan hormon estrogen. Kemudian ada pada kasus karsinoma, kanker atau tumor prostat dan payudara. Kemudian ada penggunaan kontrasepsi oral, justru untuk mencegah kehamilan ya kalau kontrasepsi. Ini biasanya digunakan kombinasi dengan hormon progestin. Ya, biasanya oral ya, bentuk pil itu obat-obat hormon kontrasepsi yang bentuk pil. Itu isinya hormon estrogen yang dikombinasikan dengan progestin. Lalu pada kasus dismenor, osteoporosis, kegagalan perkembangan ovarium untuk mengontrol sindrom sesudah menopause juga biasanya digunakan hormon estrogen. Tuh, next. Berdasarkan sumbernya, estrogen ini dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama adalah estrogen steroid. Estrogen steroid ada yang bentuknya estrogen alami. Tadi contohnya seperti yang di awal ada estradiol, ada estriol, dan estron. Lalu ada estrogen yang teresterifikasi, jadi estrogen alami yang kemudian dimodifikasi strukturnya menjadi bentuk ester. Contohnya ada estradiol benzoat dan lain-lain itu ya. Kemudian ada estrogen terkonjugasi, contohnya adalah senyawa estrogen terkonjugasi. Ini gimana sih? Nggak saya tulis namanya. Kemudian yang keempat adalah turunan semisintetisnya. Contohnya ada asam doisinolat, ada etinil estradiol, ada mestranol, dan quinastrol. Kemudian yang golongan kedua adalah estrogen non-steroid atau estrogen sintetik. Contohnya ada benzestrol dan lain-lain. Lalu ada juga yang ketiga adalah antiestrogen atau antagonis estrogen. Yang biasanya strukturnya dibuat mirip seperti estrogen alami, namun fungsinya adalah untuk memblok aktivitas dari estrogen tersebut. Kita mungkin ingat aktivitas farmakodinamik ya dalam farmakologi. Ketika ada ligan normal, mungkin masih ingat ya istilahnya ada reseptor dan ligan. Reseptor dan ligan itu dapat berikatan satu sama lain dikarenakan ada ikatan yang cocok. Nah, ketika reseptor berikatan dengan ligan di dalam tubuh kita, maka kemudian akan menimbulkan efek tertentu. Nah, di sini ligannya itu uh, bisa dikatakan yaitu si hormon tadi ya, hormon estrogen ini. Ligan alaminya adalah hormon estrogen. Nah, antiestrogen itu biasanya dibuat mirip strukturnya dengan hormon estrogen alami dalam tubuh supaya hormon estrogen alami dalam tubuh tidak dapat berikatan dengan reseptor di dalam tubuh. Gitu. Nah, itu fungsinya dari antagonis estrogen. Oke, next. Oh, ini pembahasannya. Estrogen steroid jelas dia mengandung inti steroid. Hubungan struktur dan aktivitasnya. Jadi ada dua peneliti yaitu Allen dan Doisy mengisolasi dari ekstrak ovarium wanita senyawa-senyawa turunan steroid yang mempunyai aktivitas estrogen. Ketemulah tiga senyawa tersebut. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa 17 beta estradiol punya aktivitas estrogenik yang 3 kali lebih besar dibandingkan bentuk estron dan 6 kali lebih besar dari bentuk estriolnya. Nah, perbedaan dari tiga senyawa estrogen steroid ini, estrogen alami dalam tubuh manusia ini perbedaannya terdapat pada posisi R1 dan R2 lagi-lagi. Jadi pada ikatan substituen di R1 dan R2. Itu seperti yang lihat di gambar, kalau R1-nya itu OH dan R2-nya itu H, berarti itu adalah bentuk dari 17 beta estradiol yang aktivitasnya paling besar dibandingkan dengan dua senyawa estrogen alami lainnya. Tuh, next. Pemasukan gugus OH pada posisi C nomor 6 dan C7 dan C11 dapat menurunkan aktivitas dari estrogen. Dalam suasana basah kuat,
atau dengan penambahan larutan KOH, cincin D dari estron akan pecah. Jadi itu estron ya ketika dibuat suasananya itu basah dengan penambahan KOH, maka cincin D, cincin yang siklopentana itu akan pecah. Akan membentuk asam doisinolat yang aktivitas estrogennya lebih besar daripada estron. Jadi estron ini memang aktivitasnya tidak terlalu kuat, namun ketika kita buat dia dalam suasana basah, itu bisa meningkatkan aktivitasnya. Karena suasana basah tadi dapat memecah satu gugus dari steroid tersebut akan berubah menjadi asam doisinolat. Di sini menunjukkan bahwa cincin D ini sebenarnya kurang berperan terhadap aktivitas estrogenik. Next. Contohnya, ini tadi contoh tadi estrogen terkonjugasi ada Premarin yang mengandung campuran dari natrium atau sodium estron sulfat dan sodium equilin sulfat. Ini didapat dengan cara ekstraksi dari urin kuda yang sedang hamil. Lalu ada estradiol, ini digunakan umumnya dalam bentuk esternya. Lalu ada etinil estradiol, lalu ada mestranol. Selanjutnya yang kedua adalah estrogen non-steroid. Di sini tidak seperti yang steroid, dia tidak mengandung inti steroid. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide. Next. Nah, hubungan struktur aktivitas dari turunan diethylstilbestrol yang pertama adalah yang berperan aktif dalam yang berperan aktif dalam aktivitas estrogen itu dalam bentuk isomer trans. Kita ingat trans ya, trans itu berarti silang. Di situ bisa kelihatan trans diethylstilbestrol. Itu kan silang tuh fenol, gugus fenol di situ ya. Gugus fenol di situ itu posisinya adalah posisi trans. Itu adalah yang aktif sebagai estrogenik. Sementara bentuk cis-nya itu aktivitasnya rendah. Jadi kalau bentuk cis seperti yang sebelah kanan, yang sejajar ikatannya itu aktivitasnya lebih rendah. Lalu yang kedua, gugus hidroksilfenol, jadi gugus OH yang terikat pada benzen itu sangat penting untuk aktivitas estrogenik. Penggantian dengan gugus lain dapat menurunkan aktivitasnya secara drastis. Jadi adanya OH pada ikatan dengan benzen dan posisi trans itu sangat berperan penting terhadap aktivitas estrogen. Kalau diganti dengan gugus lain, maka aktivitasnya akan turun. Nah, nomor 3, aktivitas maksimumnya, jadi yang paling tinggi, dicapai bila R3 dan R4 adalah gugus etil. Mana tuh R3 dan R4? Itu ya, eh, yang itu tuh. Jadi yang selain gugus fenol, itu kan ada dua tuh ikatan lagi, nah itu R3 dan R4. Jadi aktivitas maksimum jika R3 dan R4-nya adalah gugus etil, CH2CH3. Pengurangan atau penambahan jumlah atom C dapat menurunkan aktivitas estrogenik. Jadi kalau kita tambahkan C-nya jadi panjang gitu ya, jadi C5, C7, C10, atau justru mengurangi menjadi metil, C-nya hanya 1, justru akan menurunkan aktivitas dari estrogen. Jadi ini satu hal yang perlu diingat ya dalam suatu reaksi kimia, apapun yang berhubungan dengan reaksi gitu. Reaksi senyawa, kimia, ataupun biologi, belum tentu ketika kita tambahkan sesuatu itu aktivitasnya akan semakin naik atau akan semakin menurun. Bisa jadi suatu saat dia akan naik, kemudian pada suatu kondisi stabil atau stagnan, yang ketika ditambahkan lagi justru akan menurun aktivitasnya. Nah, ini dicontohkan dengan si ini ya, si apa namanya di etilsilbestrol. Jadi dari C1 dengan C2 dari metil ke etil itu aktivitasnya naik. Sementara ketika ditambahkan satu lagi jadi propil gitu C-nya ada 3, ternyata aktivitasnya justru akan menurun. Dan ternyata sesuai dengan hasil penelitian jumlah atom C2 itu sangat aktivitasnya paling besar. Oke, next. Oke, selanjutnya halaman selanjutnya ini. Nah, ini ada digambarkan ada 4
rantai atau 4 bagian yang dapat diisi oleh substituen atau gugus lain. Itu ada R1, R2, R3, dan R4. Kalau yang tadi kan sudah disebutkan ya, R1 dan R2 itu OH. Sementara R3 dan R4 kalau aktivitasnya paling maksimum itu adalah gugus etil. Tapi kalau kita coba-coba kombinasi atau kita coba berubah substituen tersebut atau gugus tersebut, nah itu bisa seperti yang ada di kolom terakhir itu, penggunaan dosisnya yang berubah gitu. Jadi modifikasinya bisa dalam bentuk dosisnya atau bisa tidak aktif sama sekali. Itu ini ya, yang paling bawah itu jika R1-nya itu adalah NH3 atau H, lalu R2-nya kita ganti dengan metoksi atau OCH3 atau dengan H, lalu R3-nya gugus etil dan R4-nya gugus etil, ternyata tidak aktif sama sekali gitu. Jadi dosisnya terlalu besar kalau mau digunakan untuk tubuh sehingga dikatakan atau disimpulkan tidak aktif. Jadi seperti itu. Yang paling bagus adalah seperti yang paling atas. Jadi dosisnya sangat kecil karena memang aktivitasnya paling maksimum. R1 dan R2-nya adalah OH, sementara R3 dan R4 itu adalah etil. Kelihatan di situ dosis ekuivalennya adalah 0,3 yang paling kecil dibandingkan yang lainnya. Oke, next. Lalu ada yang ketiga adalah antiestrogen atau antagonis estrogen. Adalah senyawa yang digunakan sebagai perangsang ovulasi karena mempunyai efek langsung terhadap hipotalamus dalam meningkatkan produksi FSH. Digunakan untuk apa perangsang ovulasi ini? Biasanya digunakan untuk program kehamilan. Pada kasus pasangan yang wanitanya itu tidak dapat diketahui kapan waktu ovulasinya, maka biasanya digunakan antagonis estrogen atau antiestrogen itu untuk merangsang ovulasi. Jadi menetapkan waktu terjadinya ovulasi. Lalu contohnya itu adalah clomiphene citrat. Ini obat yang paling banyak digunakan itu Profertil dan ada juga Mestrolin gitu ya. Profertil itu bentuknya injeksi. Jadi disuntik gitu ya subkutan di bawah kulit biasanya di dekat pusar itu disuntik di sana untuk biasanya ketika disuntik maka sehari 2 hari kemudian itu telah ditetapkan waktu ovulasinya. Ini digunakan untuk kasus infertilitas atau ketidaksuburan pada wanita dan untuk pengobatan oligosperma pada pria. Jadi oligosperma itu ketidaknormalan bentuk pada pria, pada sperma pada pria, oligosperma. Kemudian contoh yang kedua itu human menopausal gonadotropin atau HMG. Ini adalah ekstrak yang diperoleh dari kelenjar pituitari manusia atau dari urin wanita postmenopause untuk pengobatan infertilitas pada wanita dan oligosperma pada pria. Jadi sama seperti penggunaan Profertil tadi ya, clomiphene citrat. Tapi yang biasanya banyak digunakan sekarang itu yang clomiphene citrat. Oke, next. Lalu ada hormon progestin. Hormon progestin ini, jadi ini masih golongan yang tadi ya. Yang pertama hormon androgen, yang kedua hormon estrogen, yang ketiga adalah hormon progestin. Ini juga adalah hormon kelamin laki-laki yang secara alamiah dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta. Bagian terbesar dari progestin alami adalah progesteron, yaitu hasil biosintesis dari kolesterol. Berdasarkan struktur kimianya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu turunan progesteron dan turunan testosteron. Turunan progesteron ada yang alami, lalu ada turunannya atau derivatnya, lalu ada turunan 19 norprogesteron. Masing-masing punya contohnya sendiri. Kemudian turunan testosteron ini ada yang turunan testosteron alami, ada yang turunan dari 19 nortestosteron. Okay, next. Halaman selanjutnya. Halo, yang pegang slide. Nah, hormon progestin, kecepatan yang sebelumnya. Nah, hormon progestin yang sering digunakan sebagai kontrasepsi oral yaitu dalam bentuk kombinasi dengan hormon estrogen. Contohnya ada norepinephrine,
levonorgestrel, etinodiol diacetat, dan linesterol. Contohnya itu ya, ada 1-6, nanti bisa dibaca sendiri, yang semuanya itu digunakan untuk kontrasepsi bentuknya oral. Next. Ini bentuk struktur dari hormon kontrasepsi tadi. Lagi-lagi di situ ada R di sana. Jadi kalau misalkan dalam struktur kimia itu ada R, R1, R2, R3, maka kita bisa, itu artinya turunan-turunannya itu, modifikasinya itu terdapat pada si R tersebut. Gitu ya. Oke, next. Ada apa lagi? Selanjutnya ada obat kontrasepsi. Tadi juga sebenarnya masuk obat kontrasepsi ya. Mekanisme kerja dari obat kontrasepsi ini yaitu pada siklus menstruasi. Siklus menstruasi dikontrol oleh LH atau hormon lutein dan juga FSH, follicle stimulating hormone, yang berasal dari adenohipofisis, di kelenjar hipofisis. Ada dua hormon hipotalamus yaitu FSH release factor atau FRH dan juga gonadorelin yang diproduksi di ovarium dan saluran reproduksi. Nah, FRF dan gonadorenin ini dapat merangsang pengeluaran dari LH dan FSH dari adenohipofisis. Sedangkan LH dan FSH itu dapat merangsang ovarium untuk memproduksi hormon estrogen dan progestin. Jadi saya ulangi ya, yang berperan penting itu kan sebenarnya hormon estrogen dan progestin, yang keduanya diproduksi oleh ovarium, yang distimulasi oleh LH dan FSH. LH dan FSH itu dirangsang pengeluarannya oleh adanya FRF dan gonadorelin. Jadi semuanya saling berkaitan. Nah, hubungan antara hipotalamus, kelenjar pituari, ovarium, dan saluran reproduksi pada siklus menstruasi dapat dilihat pada yang terlihat di layar. Yang bagan itu ya, bagan di sebelah kanan bawah itu. Jadi hipotalamus itu dapat merangsang pengeluaran FRF dan gonadorelin, kemudian merangsang pula aktivitas dari adenohipofisis, kemudian terbentuk FSH dan LH, merangsang ovarium untuk pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron itu banyak terdapat pada plasenta dan uterus atau rahim perempuan ya. Estrogen itu juga banyak terdapat di tulang, kulit, payudara, jaringan lain, dan juga vagina. Sementara progesteron itu banyak terdapat di payudara dan sekresi serviks. Jadi seperti itu alurnya. Dari kelenjar hipotalamus dulu, kemudian menghasilkan gonadorelin dan FRF, kemudian merangsang adenohipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Lalu ke ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Jadi seperti itu. Jadi obat kontrasepsi itu fungsinya adalah memblok dari alur tersebut gitu, supaya tidak terjadi kehamilan. Nah, next. Ini alurnya tadi ya, masih seputar alurnya. Jadi hari pertama menstruasi itu kadar estrogen dan progestin dalam plasma itu rendah. Jadi masih rendah kadarnya. FH dan FSH akan merangsang beberapa folikel dalam ovarium untuk berkembang lebih cepat dibandingkan yang lain. Kemudian setelah beberapa hari, hanya satu folikel yang berkembang secara terus-menerus. Folikel tersebut mulai memproduksi estrogen yang dapat menyebabkan penebalan dinding rahim atau endometrium uterus. Setelah 14 hari, jadi setelah hari ke-14 setelah menstruasi itu, kadar LH dan FSH dan juga estrogen dalam plasma mencapai maksimumnya. Hal itulah kalau dalam siklus normal terjadi ovulasi. Peningkatan kadar LH mengakibatkan folikelnya menjadi pecah, melepaskan ovum atau peristiwa ovulasi tadi ya, ovumnya keluar yang telah matang, dan kemudian folikel berubah menjadi korpus luteum yang mengeluarkan progesteron dan estrogen. Itu. Kemudian peningkatan kadar progesteron dan estrogen ini dapat menghambat kerja hipotalamus di otak dan adenohipofisis melalui mekanisme proses penghambatan kembali dan merangsang pembentukan endometrium uterus.
Pada hari ke-25, bila tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka produksi hormon akan menurun. Produksi hormon tadi, dua hormon tadi akan menurun, dan kemudian terjadilah siklus menstruasi kembali ke hari pertama. Jadi seperti itu alurnya. Next. Ini adalah hasil pengukuran kadar hormon ovarium dan gonadotropin dalam plasma dalam darah selama siklus seksual wanita normal. Jadi normalnya itu kan 28 hari ya, siklus menstruasi normalnya antara 25 sampai 28 hari. Biasanya 14 hari, 12 sampai 14 hari itu waktu untuk ovulasinya. Nah, ini pengukuran kadarnya pada siklus seksual wanita yang normal. Di situ terlihat progesteron, estradiol dan progesteron itu meningkat. Jadi dari awalnya tuh rendah gitu ya hari-hari pertama, kemudian ketika semakin meningkat harinya maka semakin tinggi, kemudian dia lama-lama akan menurun kembali. Nah, di tengah-tengah itu terjadinya ovulasi. Nah, kemudian untuk pengukuran FSH dan LH seperti yang di kurva yang paling bawah, paling tinggi itu pada hari ovulasi, yaitu pada hari ke-12 dan sampai ke-14. Sementara di luar itu dia kembali rendah. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, bagaimana cara kerja hormon progestin dan estrogen sebagai kontrasepsi? Jadi ketika tadi kita sudah tahu alur normalnya seperti apa, produksi hormon pada wanita ya berdasarkan siklus menstruasinya seperti tadi. Nah, lalu bagaimana cara kerja kontrasepsi? Dengan cara mencegah proses ovulasi dengan menekan produksi LH dan FSH melalui mekanisme proses penghambatan kembali. Jadi, jangan sampai terjadi produksi LH dan FSH, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika ovulasi itu LH dan FSH-nya tinggi. Jadi harus dijaga supaya tetap rendah. Nah, bentuk sediaan obat kontrasepsi yang banyak di pasaran itu adalah obat ada dalam bentuk kombinasi, isinya progestin dan estrogen, ada yang hanya hormon progestin, ada yang suntik, ternyata ada yang suntik juga, injeksi hormon progestin, ada yang bentuknya implan, jadi ditanam di bawah kulit gitu ya, di bawah lapisan kulit, ada yang spermisida pada vagina, jadi bentuknya semprotan gitu. Dan masing-masing kontrasepsi ini punya efek yang berbeda pada individu. Itu ya biasanya ada efek sampingnya tertentu, ada juga yang aktivitas atau keakurasiannya juga berbeda-beda, ada yang 90 sekian persen gitu ya, atau ada yang cukup rendah juga. Tergantung kondisi individual, jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi istimewanya hormon tuh seperti itu ya. Walaupun secara keilmuan kita bisa memprediksi aktivitasnya, namun kembali lagi ke tubuh individu yang menggunakan gitu. Oke, next. Jadi intinya adalah mengkat atau menekan produksi FSH dan LH. Ini tambahan saja. Ini contohnya pada sediaan oral, penggunaannya selama 21 sampai 22 hari. Yang isinya hormon tadi ya, kemudian diikuti dengan 6 sampai 7 hari tablet placebo atau kosong, tidak ada isi hormonnya. Tablet diberikan pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-25 dari siklus menstruasi. Ini contoh kombinasi dari progestin dan estrogen pada kontrasepsi oral. Dengan dosis yang berbeda-beda. Oke, next. Ada juga dalam bentuk tunggal, pil mini gitu ya, tunggal yang isinya hanya progestin. Itu digunakan oral setiap hari 1 tablet. Contohnya itu mereknya saja. Kemudian ada bentuk injeksi intramuskular, biasanya dia efektif selama 3-6 bulan, jadi tidak perlu suntik setiap hari. Kalau yang oral tadi kan setiap hari, nah kalau injeksi ini biasanya disuntik ulang 3-6 bulan kemudian. Bentuknya suspensi, ya nomor 2 juga norethindrol juga bentuknya suspensi. Lalu ada implan ini digunakan secara subdermal, jadi di bawah kulit, efektif selama 5-7 tahun. Jadi kalau yang
merasa males gitu ya atau tidak disiplin khawatirnya terlewat minum pil secara oral, maka biasanya memilih antara injeksi atau implan. Tuh, next. Ada spermisida pada vagina yang digunakan secara setempat dengan cara dimasukkan ke vagina. Spermisida dapat membunuh spermatozoa sehingga mencegah terjadinya pembuahan. Dipasarkan dalam bentuk sediaan krim, gel, dan suppositoria. Ada 3 kelompok, sekedar senyawa asam, jadi membuat suasananya itu sangat asam sehingga spermatozoa yang menjadi mati. Ada yang bentuknya bakterisida, jadi memang membunuh. Ada juga bentuknya surfaktan. Surfaktan ya, contohnya adalah lauret, ada nonoksinol, dan oktosinol. Jadi banyak sekali sebenarnya ya contoh-contoh sediaan dari hormon ini. Next. Oke, habis. Oke, jadi cukup banyak contoh-contohnya. Cuman mungkin supaya lebih terarah, bisa dibuat itu ya kayak catatan alur gitu ya. Jadi ada garis-garis seperti itu. Golongan ini terdiri dari beberapa kelompok, kemudian struktur dasarnya apa gitu. Supaya lebih memudahkan untuk belajarnya nanti, belajar ulangnya lagi. Oke, begitu untuk hormon. Eh, Nanti mungkin rekamannya saya share ya, karena sepertinya juga perlu dipelajari kembali gitu untuk nanti bahan ujian. Sama dengan rekaman vitamin, itu juga akan saya share untuk 2 kelas, karena untuk tambahan materi untuk yang vitamin larut air. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kayaknya cukup ya. Ya, sepertinya cukup. Gitu. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri perkuliahan malam ini. Terima kasih untuk semua kehadirannya, 93 orang yang sudah hadir dari 3 kelas. Eh, saya saya ingatkan kembali untuk tetap absen di prodi nanti ketika kalian ke kampus ya. Itu saja dari saya. Minggu depan insya Allah ketemu dengan topik baru, sepertinya anti-inflamasi gitu, atau nanti saya beritahukan kembali. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu.